姐，他是教破。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-496. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 495. Di minggu kemarin, tetua situ telah membawa para murid ke pinggiran alam Yukuno. Ia memberikan peringatan untuk tidak masuk terlalu dalam, karena di sana terdapat begitu banyak peninggalan peradaban kuno dan juga celah ruang. Kincen memutuskan untuk berpisah dari kelompok ini, karena dia ingin lebih dekat lagi dengan peradaban alam Yukuno. Alhasil, Yancindo dan juga Imo akan tetap di sini. Setelah menemukan tempat yang cocok, Kincen pun bisa merasakan kekuatan yang melimpah. Semua ini berasal dari esensi ruang. Ia pun menggunakan piringan giok yang membantu Kincen agar bisa menyerap seluruh esensi ruang yang ada di sana. Hanya saja ia diganggu oleh kedatangan dari Lingyi. Ia yang tidaklah menyukai Kincen langsung saja menunjukkan kekuatan raja manusianya. Meskipun Kincen sempat terkejut, namun bukan berarti ia tidak bisa melawannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Lingyi dan juga Kincen telah mengeluarkan masing-masing kekuatan mereka. Tanpa pikir panjang, Lingyi langsung saja melancarkan serangan, diikuti juga oleh Abang Kincen, yang mana serangannya itu sudah mudah melenyapkan garis darah raja manusianya. Tentu saja Lingyi terkejut dengan apa yang terjadi. Padahal dengan kekuatan ini, Lingyi yakin tidak akan bisa dikalahkan oleh orang selevelnya. Jadi bagaimana bisa Kincen itu melakukannya? Tidak yang menyerah begitu saja, Lingyi pun kembali mengeluarkan garis darah raja manusianya. Tapi kali ini dengan kekuatan penuh. Dia pun meminta Kincen untuk berlutut di hadapannya. Akan tetapi ia terlalu besar kepala. Padahal lawannya adalah Kincen yang memiliki kekuatan di luar perkiraannya. Dan begitu mudah Kincen pun menahan pergerakan dari garis darah raja manusia. Tidak hanya itu, kekuatan ini sekali lagi Kincen hancurkan. Lingyi pun hanya bisa guling-guling di tanah saja. Ia sepertinya telah menerima luka yang cukup fatal dari serangan barusan. Kincen menanyakan apakah Lingyi ini tidak pernah menerima ajaran untuk menjadi orang baik. Bahkan ia sampai membuat keributan yang begitu besar. Bukannya insaf, lagi dan lagi Lingyi kembali melancarkan serangan kepada Kincen. Yang mana ini bukanlah teknik sembarangan, melainkan salah satu dari teknik tersembunyi milik keluarga Lingyi. Walaupun begitu, serangannya sama sekali tidak bisa menyentuh diri Kincen. Ia pun bingung mengapa Lingyi bisa selemah ini. Padahal dia itu sudah menggunakan penghalang ruang angkasa. Ia pun menganggap garis keturunan milik Lingyi tidaklah begitu bagus. Untuk bisa menyadarkannya, Kincen akan menunjukkan apa sebenarnya kekuatan darah dari keturunan raja manusia. Petir surga pun kembali Kincen gunakan untuk menyerang Lingyi. Serangan yang Kincen lakukan itu tidaklah main-main karena begitu brutal. Kemanapun Lingyi pergi, dirinya dah mudah ditangkap oleh petir surgawi. Bahkan sampai pada akhirnya serangan Kincen sudah tidak dapat dirinya tahan. Kekuatan ruang yang dia ciptakan juga ikut hancur karena kondisi Lingyi yang tidak baik-baik saja. Lingyi begitu penasaran darah apa yang Kincen miliki sampai-sampai bisa menggunakan kekuatan yang mengerikan. Dengan begitu bodohnya, Lingyi itu malah kembali menantang Kincen. Kali ini dia akan menggunakan mata kebajikan Raja Dewa. Serangan yang begitu cepat pun mengarah kepada Kincen. Tapi Kincen jauh lebih cepat dibandingkan semua itu. Berhubung Lingyi telah menggunakan mata, jadi Kincen juga akan menggunakan mata telarangnya. Dengan sekali tatapan saja, serangan-serangan yang dilancarkan pun bisa dengan mudah Kincen lihat. Ia pun menghancurkan semua serangan itu dengan kecepatan cahaya.
Dan setelah semua ini, ia pun kembali lagi menyerang Ling Yi. Tidak berhenti sampai di situ saja, mereka juga sempat saling beradu serangan. Hanya saja ada yang aneh karena tiba-tiba saja muncul serangan di arah belakang Ling Yi, yang mana ini pun sempat mengejutkan Abang Qingchen. Namun tetap saja dengan kekuatan yang Qingchen miliki, serangan barusan bukanlah apa-apa. Ling Yi sontak saja terkejut padahal ia yakin serangannya barusan pasti bisa menghabisinya. Qingchen melangkah dan cepat dan tiba-tiba saja berada tepat di belakang Ling Yi untuk memberikannya tinjuan manja. Tentu tidak asik jika berhenti sampai di situ saja, karena Qingchen sempat memberikan beberapa combo serangan X segitiga kotak yang membuat Ling Yi tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima serangan dari Qingchen. Bahkan Ling Yi tidak diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Bagaimana tidak, Qingchen itu terus-menerus melancarkan serangan cepat kepada Ling Yi. Bahkan saking cepatnya kita sudah tidak menghitung berapa kali Qingchen memberikan tinjuan manjanya kepada Ling Yi. Selain tinjuan manja, Qingchen juga memberikan tendangan kasih sayangnya kepada Ling Yi agar ia bisa sadar telah berurusan dengan orang yang salah. Bisa dikatakan kalau ini bukanlah pertarungan karena ini layaknya sebuah pembantaian dari Abang Qingchen. Pertarungan yang terjadi di sana pun bisa dirasakan oleh para murid yang sedang berlatih. Mereka pun beranggapan kalau saat ini Ling Yi pasti sedang memberikan pelajaran kepada Qingchen. Seharusnya Qingchen itu tidak terlalu sombong di hadapan mereka, karena bagaimanapun dia itu berasal dari 4 alam bawah. Jika berurusan dengan Lin, maka nasib Qingchen akan berakhir. Ling Suo mengakui kalau Qingchen memang adalah murid yang hebat dari 4 alam bawah, tapi di alam Yu ceritanya berbeda. Di sini Qingchen seharusnya mengenali siapa lawan dan tidak begitu sombong di hadapan mereka. Apa yang terjadi kepada Qingchen itu pun hanya mereka tertawakan saja, karena mereka pasti yakin Qingchen dibuat babak belur oleh Ling Yi. Sayang sekali pemikiran mereka itu telah salah besar, karena yang saat ini dibuat babak belur oleh abang kita Qingchen adalah Ling Yi. Entah sudah berapa lama abang Qingchen memukuli Ling Yi, karena terlihat wajahnya itu sudah babak belur. Namun sepertinya Qingchen belumlah ingin menyudahi permainan itu, karena sekali lagi Qingchen ingin dia sadar kalau pertarungan ini bukanlah hal yang bisa Ling Yi menangkan. Pada akhirnya Qingchen pun berhenti. Sambil memberitahu kalau tindakannya yang berpura-pura menjadi raja manusia merupakan kesalahan besar. Apalagi dia itu memperlihatkan hal ini kepadanya. Emang Qingchen itu akan ketakutan? Tentu saja tidak, malahan Qingchen semakin bersemangat karena bagaimanapun ia memiliki beberapa urusan yang belum diselesaikan dengan para garis keturunan dari raja manusia. Rasa takut pun terus menghantui Ling Yi, bahkan ia meminta pertolongan kepada siapapun agar bisa diselamatkan. Sepertinya Ling Yi ini lupa kalau dia sendiri yang memasang formasi yang membuat orang-orang tidak akan datang untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Masih belum puas, Qingchen akan kembali menjadikan Ling Yi sebagai samsaknya dan terus menghantamnya dengan beberapa combo serangan manja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Padahal kita ingin melihat bagaimana wujud Ling Yi setelah terus-menerus diserang oleh abang Qingchen. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana secara tiba-tiba saja Himo dan juga Yan Qingdao kesakitan yang seakan-akan mereka itu telah diserang oleh sesuatu. Melihat hal ini, kelompok Ling Suo pun mentertawakan mereka. Tapi sebenarnya semua ini hanyalah tipuan dari Yan Qingdao dan juga Himo. Sepertinya alasan mereka melakukan semua ini adalah untuk bisa berpisah dengan kelompok Ling Suo. Mereka pun pergi dari tempat tersebut. Sedangkan kelompok Ling Suo ini sepertinya tidak mencurigai apapun dari mereka. Malahan mereka ini masihlah meremehkan kekuatan dari para murid dari 4 alam bawah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.